Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa la. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih membahas 175 jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masuk ke halaman ke-63 poin 15, pahala membantu manusia dalam masalah kehidupan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal hutang piutang, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari yang namanya hutang piutang itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian membuat takut diri-diri kalian setelah sebelumnya merasa aman. Sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah? Apa maksudnya merasa ketakutan setelah mendapatkan kenyamanan dan keamanan hidup? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-dain, itulah hutang. Hutang itu membuat ketakutan setelah sebelumnya merasa aman. Makanya para ulama mengatakan bahwa ad-dainu hammun bil laili wa dhullun bin nahar. Jadi hutang piutang itu membuat stres manusia di malam hari, bahkan ketakutan karena mikir tentang bayarnya macam mana, atau takut dikejar-kejar, dan menjadi kehinaan di siang hari karena dia tidak bisa berjumpa manusia karena ketakutan berjumpa dengan orang yang menghutangi. Itulah hutang piutang, menjadikan orang itu cemas, takut. Makanya lihat para suami itu awalnya senyum sama ibu, kan? Ketika ibu sudah mulai berhutang, itu kurang senyumnya, udah mikir, kan? Maka jangan bebankan terlalu banyak hutang sama suami, nanti gantengnya hilang karena jadi stres di hidupnya. Bahkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehebat apapun manusia itu beribadah, sehebat apapun manusia melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kalau dia mati meninggalkan hutang, maka dia sulit masuk surga. Jadi kalau ada orang rajin sholat malamnya, rajin puasa sunnahnya, rajin baca Qur'annya, rajin zikirnya, rajin ibadahnya, maka orang seperti ini akan tertahan masuk surga. Dalam sebuah hadis yang dijelaskan oleh Muhammad ibni Jahsy radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala subhanallah madza nazzala min at-tashrih fasakatna wa fari'na falamma kana min al-ghad sa'altuhu ya Rasulullah
Mada hada tasydid alladhi nazal? Faqala walladhi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyiya thumma qutila thumma uhyiya thumma qutila wa alayhi daynun ma dakhala al-jannata hatta yuqda anhu dainahu. Jadi satu malam Nabi SAW dikejutkan dengan perkara yang memberatkan hati, sampai para sahabat terdiam yang ada di sekitar dan merasa ketakutan. Jadi setelah keesokan mereka, para sahabat datang kepada Rasul dan bertanya apa yang membuat takut Rasul. Maka Nabi SAW kemudian bersumpah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya seseorang itu perang dalam jihad, kemudian terbunuh syahid, kemudian dihidupkan lagi, jihad lagi, syahid lagi, kemudian dihidupkan lagi, kemudian jihad lagi, syahid lagi, ma dakhalal jannah, dia tidak pernah akan masuk surga sehingga dia melunasi hutang-hutang. Bayangkan, orang ini datang menghadap Allah dengan pahala tanpa hisab. Orang mati syahid itu tanpa hisab, masuk surga langsung. Tetapi tertahan tidak masuk surga gara-gara hutang yang melilit. Makanya dari sini bahwa sehebat apapun orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kalau masih ada kaitan hak dengan orang lain, maka dia akan sulit masuk surga. Kalau seandainya orang membawa dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat, dan dosa itu berkaitan dengan hak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin boleh jadi orang pernah meninggalkan sholat, mungkin boleh jadi orang ini lalai mungkin dengan Quran, atau mungkin pernah juga meninggalkan puasa, atau dia bakhil tidak mau haji dan begitu seterusnya. Boleh jadi Allah masih memaafkan, tetapi urusan hutang piutang itu Allah tidak akan memaafkan sampai orang yang dihutanginya mengikhlaskan. Kalau tidak, maka akan terjadi barter pahala dan dosa kelak dikontorok di depan pintu surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lagi cerita akhirat, cerita alam kubur. Nabi SAW satu hari datang seorang sahabat meminta kepada Nabi SAW untuk datang menyolatkan salah satu jenazah. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabat itu yang sudah mempersiapkan fardu kifayah, memandikan jenazah, mengkafani, kemudian menaruh di masjid, tinggal disolatkan saja. Tapi Nabi SAW bertanya, apakah saudara kalian ini punya hutang? A'alaihi daynun, apakah saudara kalian ini punya hutang? Maka serentak sahabat mengatakan, ya, dia punya hutang 2 dirham. Maka Nabi SAW mengatakan, sallu ala sahibikum, kalau begitu kalianlah yang menyolatinya, aku tidak. Tentu para sahabat heran, kenapa Rasul tidak mau menyolati? Rupanya mereka baru sadar bahwa Rasul tidak mau menyolati karena orang yang meninggal itu memiliki hutang. Maka datanglah seorang sahabat namanya Abi Qatadah ibn Di'amah, Abu Qatadah al-Ansari tidak salah, seorang sahabat, dan mengatakan, ya Rasulullah, huwa alayya, biar hutang itu lunasi, asal kau mau menyolatkan saudara kita ini. Faqala Nabi SAW bil wafa ya Abu Qatadah, betul, aku akan melunasinya. Kata Abi Qatadah, demi Allah wahai Rasul, aku akan melunasinya. Akhirnya Nabi SAW menyolati orang yang punya hutang yang
dijamin oleh Abu Qatadah. Keesokan harinya Rasul berjumpa dengan Abi Qatadah dan menanyakan, macam mana dengan 2 dirham itu Abi Qatadah? Sudah berbayar? Kata Abi Qatadah, ya Rasulullah, kan baru kemarin matinya. Tapi ya Rasul dia. Keesokan harinya lagi berjumpa dengan Abi Qatadah, bertanya lagi, ya Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dirham itu? Maka Abi Qatadah mengatakan, sudah berbayar wahai Rasul. Apa kata Rasul? Al-an barudat kubur. Sekarang kuburnya sudah menjadi dingin. Kalimat ini menunjukkan bahwa sebelumnya kuburan itu panas, tapi setelah dibayarkan hutang-hutangnya menjadi dingin. Makanya Ibu, kalau seandainya ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia yang berkaitan dengan hak-hak harta, maka yang pertama kali adalah teliti dulu apakah si mayat ini punya hutang dengan Allah atau tidak. Maksudnya punya hutang dengan Allah, mungkin dia pernah berwasiat, mungkin pernah berwasiat dalam hidupnya dia akan menginfakkan mungkin sepertiga hartanya, atau pernah bernazar. Kalau seandainya ada wasiat dan nazar, keluarkan dulu uangnya untuk itu. Umpamanya dia bernazar semasa hidupnya ingin haji, tapi tak jadi haji karena keburu meninggal, maka sisihkan uang dia sebanyak uang berapalah jumlah dana haji itu, kemudian badalkan kepada orang yang sudah pernah haji atau dari keluarganya yang pernah haji. Bayar dulu hutang. Kalau sudah terbayar, karena bagaimanapun fadainullah ahaqqu an yuqda, kata Rasul, hutang kepada Allah itu lebih murah untuk dilunasi. Kalau seandainya sudah selesai, maka lihat apakah dia punya hutang kepada manusia atau tidak. Pernah pinjam uang, pernah mengambil hak orang. Kalau memang ada, pangkas lagi dari harta waris itu, bayar hutang-hutangnya kepada manusia. Kemudian yang ketiga, sisihkan untuk fardu kifayah. Mungkin untuk membayar kuburannya, membeli kain kafannya dan begitu seterusnya. Baru setelah itu harta dibagi. Jadi jangan sampai kemudian harta itu terbagi sementara hutang belum dilunasi. Kalau itu yang terjadi, maka ahli waris itu sudah membiarkan orang yang telah mewarisi harta itu supaya terbakar dalam kubur. Kadang-kadang ada ahli waris itu yang jahat. Dia mau mewarisi hutang, warisannya, tapi tidak mewarisi hutang. Kecuali kalau seandainya yang mewarisi itu meninggal tanpa harta waris, tapi dia punya hutang, maka ini tidak ada kewajiban anak untuk membayar. Karena membayar hutang itu dari hartanya sendiri. Adapun kemudian dibebankan kepada anak-anak yang bukan harta waris, itu bukan kewajiban anak membayar hutang orang tuanya, kecuali mimba bitabar, kecuali anak ingin berbuat baik sama orang tuanya, tapi bukan kewajiban, hanya bentuk birrul walidain saja. Kalau tidak ada yang dibayarkan, tidak ada kewajiban untuk membayar. Tapi kalau anak kemudian ingin berbuat baik kepada orang tua setelah meninggalnya, dan orang tua punya anak sementara tidak ada harta waris untuk melunasinya, maka bab kebaikan saja. Anak ingin berbuat baik, biar saya lunasi hutang-hutang. Itu mimba birrul walidain. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka ini nasihat, karena kehidupan sekarang ini hampir semua kebutuhan kita ini tidak lepas daripada hutang. Ketika seseorang menikahkan anaknya, sibuk orang tuanya mencari hutang untuk acara walimah putra putrinya, hanya untuk kebanggaan saja. Bahkan membeli handphone atau alat-alat listrik di rumah saja harus hutang. Sampai tidak ada satu perkakas dalam rumah itu kecuali hutang.
kasur ya hutang, kulkas ya hutang, gas hutang, semua hutang. Rumah-rumahnya juga belum lunas dibayar. Jadi dia hidup dalam hutang. Zaman sekarang kadang-kadang hutang itu tidak dilarang dalam Islam, tetapi kalau kemudian berlebih-lebihan sampai kepada tingkat israf, membeli sesuatu yang tidak penting tapi dibeli dengan uang hutang, itu jadi berdosa jadinya, dan akan membebani hidupnya, dan tidak akan pernah bahagia orang yang punya hutang. Tidak akan pernah bahagia. Orang yang punya hutang itu stres bikin hutangnya. Berapa banyak orang yang bunuh diri gara-gara hutang. Apalagi hutang itu dalam perkara-perkara haram. Seperti negeri kita ini krisis judi online dan judi-judi yang lainnya. Akhirnya kemudian kalah, banyak hutang, stres, mati. Ya, matinya bukan Rasul Khotimah. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha adlafahu Allah azza wa jalla." Siapa yang mengambil harta manusia, entah dengan cara mengambilnya, mencurinya, gosok, ataupun mungkin dengan cara hutang, tapi ada niat baik untuk mengembalikannya, maka Allah akan bantu mengembalikannya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mengambil harta orang lain tidak ada maksud untuk mengembalikannya, adlafahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya. Di dunia, kata Syekh Shalih Fauzan, Allah akan berikan berbagai macam penyakit. Karena orang punya hutang itu kan banyak pikiran. Dari pikiran itu lahir banyak penyakit nanti. Dan di akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dianggap sebagai pencuri. Karena mengambil hak orang, dia mencuri berarti. Ya. Baik, di sini mu'allif rahimahullah taala atau hafizahullah taala membuat satu bab tentang pahala membantu manusia dalam melunasi hutang. Saya kita bacakan beberapa riwayat di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yunjiyahu Allahu min qurabi yaumal qiyamah wa an yudhillahu tahta arsy falyanzur mu'sirah." Barang siapa yang senang untuk diselamatkan oleh Allah dari kegundahan-kegundahan pada hari kiamat dan diberikan naungan di bawah arusnya, maka hendaklah dia memberi masa tenggang untuk orang miskin yang berhutang. Dalam riwayat, "Man sarrahu an yunjiyahu Allahu min qurabi yaumil qiyamah falyunaffis an muqsirin aw yadha'a anhu." Barang siapa yang mau untuk diselamatkan oleh Allah dari kegundahan-kegundahan atau kesulitan pada hari kiamat, maka hendaklah dia memberi masa tenggang untuk orang miskin, maksudnya berhutang, atau membebaskan hutangnya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Man naffasa an muqsirin." Barang siapa yang membebaskan dari orang yang terlilit hutang. Kalimat muqsir ini nakirah, artinya umum. Baik yang terlilit hutang ini orang yang beriman ataupun orang kafir. Baik yang terlilit hutang ini hutang dalam jumlah sedikit atau banyak. Baik yang terlilit hutang ini anak-anak, orang remaja, dewasa, laki-laki ataupun perempuan. Kalau ada seseorang ingin membantu orang melunasi hutang, maka Allah akan mudahkan kehidupan dia fid dunya wal akhirah, kata Rasul. Seperti apa contoh memudahkan orang yang sedang terlilit hutang ini? Ulama mengatakan dengan 3 cara. 1 hukumnya wajib dan 2 hukumnya sunnah. Pertama, ildarul muqsir, memberikan tangguhan. Makanya ibu ngasih utangan sama orang, pada waktunya dia tidak bisa bayar,
ya sudahlah kalau begini, kapan-kapan kau bisa bayar-bayar. Itu memberikan tangguhan artinya. Lah memberikan tangguhan hukumnya wajib. Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, fanabiratun ila maisaratin, maka hendaklah orang yang mengutangi melihat kepada orang yang dihutangi kapan dia sanggup untuk membayar. Artinya memberikan tangguh, ya sudah, kau bulan ini tak bisa bayar, saya kasih waktu 3 bulan lagi. Syukur-syukur tanpa batas, ya sudahlah, kapan-kapan kau ada duit bayar. Kalimatnya sebenarnya intinya dia tak mau bayar gitu sebenarnya. Makanya dengan bahasa kapan-kapan kalau tak ada duit mau bayar kan, ada duit bayar. Kesenangan tuh orang yang utang tuh kalau ngomong ini. Kan kalimatnya kapan-kapan kan. Akhirnya sudah memang sudah tahu bayar, ya tak mau bayar sekali kan. Kalau ditagih, udah ada duit kan kapan-kapan kan. Itu bahasanya. Kemudian yang kedua, dengan cara memangkas hutang itu. Utangnya 10 juta, sudah lagi ini saya lihat kok berat membayar 10 juta. Kemarin kan 5 juta, sudah saya sedekahkan 5 juta. Ini artinya dia dapat 2 pahala kan. Pahala sudah berbuat baik kepada orang mengutangi, yang kedua pahala sedekah. Kemudian yang paling baik lagi dari 2 perkara di awal adalah dengan cara membebaskan. Sudahlah, tidak usah dibayar, saya ikhlas saja, mudah-mudahan Allah ganti. Tapi jangan ngacak-ngacak, kok tak bayar di dunia gak apa-apa, di akhirat Tuhan kubur. Nah, itu namanya ngancam, juga ikhlas. Kalau memang ikhlas mau disedekahkan, ya sedekahkan, saya sudah gak usah bayar. Mudah-mudahan ini jadi jariah bagi saya, gitu ya. Habis pula baterai. Ada baterai? Jadi tadi 3 tingkatan yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Barang siapa yang memudahkan kepada orang yang terlilit hutang, Allah akan mudahkan kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Dengan 3 cara tadi. Nabi SAW, perhatikan di sini, bercerita tentang seorang laki-laki. Kana rajulun yudayinun nasa. Dulu ada seorang laki-laki selalu memberikan hutangan kepada orang. Fakana yaqulu li fatahu idza ataita muqsiran fatajawaz anhu la'alla Allah yatajawazu anna. Kemudian dia mengatakan, berpesan kepada pembantunya, apabila kamu mendatangi orang miskin yang terkena hutang itu, maka bebaskanlah hutangnya. Semoga Allah membebaskan hutang-hutang kita. Semoga Allah membebaskan dosa-dosa kita. Maka ketika kemudian meninggal orang ini, kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ditanya, halaka hasanatun, apakah kau punya banyak kebaikan? Dia mengatakan, ya Rabb, seingatku aku tidak pernah berbuat baik, tetapi aku pernah satu hari berkata kepada pembantuku, apabila ada orang yang berhutang dan dia tidak sanggup bayar, katakan kepadanya, bebaskan hutangnya, semoga Allah membebaskan dosa-dosa kita. Ketika Allah mendengarkan alasannya, falaqiyallah fatajawaza anhu, maka dia pun berjumpa dengan Allah dan Allah pun membebaskan dosa-dosanya. Tapi kan berat ini, apalagi nominalnya besar. Kalau 1.000 2.000 ya iyalah, nggak dipandang, iyalah ikhlas saja. Bahkan mungkin ikhlas sekali kalau utangnya 2.000. Coba kalau utangnya 200 juta, mana ada ikhlas 200 juta diambil orang, kan pasti susah ikhlasnya kan. Tapi kalau memang orang ini bergelimang dengan harta, mungkin uang sedikit, tapi orang yang susah. Makanya kenapa orang-orang yang berhutang itu harusnya tahu diri lah, bahwa tidak semua orang yang kita ambil uangnya, yang kita berhutang dengan itu, tidak semua orang kaya.
Bahkan terkadang kehidupannya lebih susah pula dengan dia. Makanya ada adab-adab yang harus dipahami. Pertama, berhutanglah dengan niat untuk membayar. Karena satu hari anaknya Imam Ahmad berkata kepada ayahnya, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, wahai abi, ausini, berikan wasiat kepadaku. Maka kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan kepada putranya Abdullah dengan mengatakan, ya bunayya inwil khairah fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khairah. Kata Imam Ahmad kepada anaknya, wahai putraku, selalulah engkau meniatkan itu dengan niat yang baik. Karena sesungguhnya engkau selama ada niat kebaikan, maka engkau akan terus dalam kondisi baik selamanya. Jadi kalau kita niat dari awal sudah baik, maka Allah akan berikan kebaikan selamanya. Jadi kalau kita ini memang ada niat berhutang untuk nanti melunasi, membayar, bukan ada niat kapan-kapan bayarnya, enggak. Dan kalau bisa sebelum tiba waktunya dia sudah lunas, maka pasti Allah akan menolong kehidupan. Karena niat baik itu akan membawa kebaikan. Ini yang pertama ya, kalau hutang, niatkan bahwa hutang ini akan baik. Kemudian yang kedua, cobalah agak keras bekerja untuk melunasi hutang ini. Jangan punya hutang tapi malas. Itu niat tak mau bayar namanya. Makanya kalau tak mau bayar seperti ini, atlafahullah, kata Rasul, Allah akan membinasakan dia. Di dunia Allah akan kirim banyak penyakit, dan di akhirat dia dianggap sebagai pencuri. Kalau seandainya tidak bekerja keras untuk melunasi. Dan jangan biasakan gali lubang tutup lubang, pinjam sana untuk bayar sini, nanti di sini lagi pinjam lagi untuk bayar sana. Tetap saja kita hidup dalam hutang namanya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah ada uang, segera kembalikan. Karena terkadang setan itu datang memberikan was-was. Ketika sebelum ada uang, bercita-cita, kalau ada uang saya akan tutup semuanya. Uang sudah di tangan, mikir 3 kali. Sikit aja lah. Sikit-sikit kan dia kan gak maksa juga. Akhirnya gak lunas sampai mati. Makanya kalau memang ada uang, segera bayar. Siapa yang, kata Nabi SAW, siapa yang punya niat untuk membayar hutang, maka Allah akan bantu membayar. Maka segeralah supaya orang yang kita hutang itu merasa tenang dan kita tidak berbuat zalim. Kemudian yang keempat, tidak membalas amarah pemilik hutang. Kadang-kadang kita lihat orang yang berhutang lebih jahat daripada orang yang menghutangi. Harusnya yang jahat itu orang yang menghutangi kan. Mana uangku? Aku butuh juga. Harusnya yang marah-marah dia. Tapi yang marah-marah yang berhutang pula. Yang berhutang yang marah-marah kadang-kadang. Ini kan belum waktunya kan. Perjanjian kita kan masih sehari lagi. Ada sehari aja. Dia bisa marah-marah. Habis marah-marah hilang pula dia. Karena tak mau bayar ya. Bahkan tak jarang saya dengar berita di YouTube itu, bahkan sampai dibunuh ya. Dan orang datang mau nagih hutang, malah dibunuh pula dia punya uang. Alhamdulillah ya. Kemudian juga yang kelima, melebihkan nominal hutang. Itu sebagai apa? Bentuk terima kasih, bukan riba. Menjadi riba itu kalau orang yang menghutangi terkenal rentenir. Memang tidak ada akad, pinjam dong uang 1 juta dikasih, tapi dia terkenal sebagai rentenir. Yang kalau hutang sama 1 juta harus dikembalikan 1.200.000 lumayan kan? Walaupun tidak ada akad penambahan, tetap riba. Kalau orang yang menghutangi terkenal dia seorang rentenir. Tapi kalau dia tidak terkenal dan dia tidak pernah
menghutangi dengan meminta tambahan, maka kita sangat dianjurkan kalau bayar itu lebihkan. Hutang 1 juta kita lebihkan 1.200.000. Anggap yang 200 hadiah. Kata Nabi SAW, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'una. Fakafi'u. Kata Rasul, siapapun yang telah berbuat kebaikan kepada kamu, maka cukupkan dia. Dengan cara apa? Dan kalau seandainya kita sudah melunasi hutangnya, jangan begitu saja ditinggal. Ucapkan jazakumullah khairan. Kan dia sudah berbuat baik dia. Masa nggak ada ucapan apa-apa terima kasih? Terima kasih bukan doa. Tapi ucapkan jazakumullahu khairan. Dan Nabi SAW mengatakan, man sana ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablaga fi tsana. Kata Nabi, barang siapa yang berbuat baik kepada seseorang, ya orang yang mengutangi uang kan berbuat baik karena kita sedang berhajat, tahu-tahu ada orang bantu kita, itu kan kebaikan namanya. Maka balaslah kebaikan dengan kebaikan. Jazaul ihsan ilal ihsan. Dalam surah Ar-Rahman ayat 60 itu, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Namanya kebaikan itu harus dibahas dengan kebaikan. Maka balasan terbaik untuk orang yang berbuat baik adalah ucapan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kata Rasul, barang siapa yang mengucapkan kalimat jazakumullahu khairan faqad ablagha fi tsana, maka dia telah memuji dengan puncak pujian kepadanya. Puncak pujian kepada orang yang berbuat baik itu sudah paling puncak pujian kita kepada dia. Karena itu dalam bentuk doa yang baik. Dalam bentuk doa yang baik. Tetapi kalau orang belum mampu melunasi, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi SAW ada seorang budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Dia ngomong sama tuannya, "Tuan, saya ingin merdeka dari kamu, tapi izinkan aku bekerja di luar. Nanti setelah aku dapat uang dan aku akan cicil setiap bulan uangnya sekian ribu gitu ya, sampai lunas baru dia merdeka." Maka datanglah seorang budak mukatab ini, ketika betul-betul dia mencari pekerjaan, rupanya lelah, tidak sanggup untuk membayar kemerdekaannya. Dan ingat, dalam Islam itu jangan digambarkan perbudakan sama dengan perbudakan di Eropa sana yang disiksa, yang diromusa dan begitu sudah. Enggak. Terkadang banyak budak-budak yang dirawat tuanya dalam Islam itu dia tidak mau merdeka. Karena kalau merdeka akhirnya dia harus cari makan sendiri, beli pakaian sendiri, cari tempat tinggal sendiri, terkadang susah hidupnya. Tapi ketika sama tuannya, dia bisa hidup sama tuannya kan, makan di situ, minum di situ, pakaian di situ. Banyak budak-budak itu yang dimerdekakan, tuannya menangis di zaman itu. Contoh namanya Qatadah ibn Di'am. Itu dulunya seorang budak. Kemudian dimerdekakan, tuannya nangis, dia tak mau. Kenapa? Dia udah mikir tuh cari kerja. Akhirnya dia dinasihati ibunya, karena dia kan cacat Qatadah. Dia pincang, kemudian tangannya juga stroke, tidak bisa apa-apa. Kemudian juga dia buta, ya kan? Dan dia banyak cacat dalam fisik. Dia hanya mengandalkan pendengarannya saja. Akhirnya kemudian ibunya mengatakan, sama-sama budak, sebaiknya kau tinggal di Masjid Al-Haram, jangan keluar dari sini. Dengarkan apa yang dikatakan para ulama di masjid ini. Akhirnya ketika semua ulama meninggal dunia, rupanya ilmunya sudah serap dia lewat mendengar. Karena dia menulis tak bisa, membaca tak ada mata, jadi dia mendengar aja. Tapi terkadang Allah lebihkan tuh kekurangan seseorang, terkadang itu kelebihannya. Jadi dengan mendengar, akhirnya semua fatwa para ulama itu masuk di kepalanya. Ketika semua ulama di Masjidil Haram meninggal dunia, dia pula rujukan fatwa ulama dunia. Sebaiknya Qatadah ibn Di'am. Jadi
Ada seorang budak ini nggak mampu dia datang kepada Ali. Kemudian dia mengatakan kepada Ali, "Qad ajiztu an mukatabati ya Ali." Wahai Ali, aku sudah tidak tahan bekerja untuk melunasi kemerdekaanku. Fa'in, bisa nggak kau bantu aku? Terlalu banyak utangku. Maka Ali mengatakan, "Ala u'allimuka kalimat allamnihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maukah ku ajarkan beberapa kalimat yang pernah dulu Rasul mengajarkan kalimat-kalimat itu kepada. Kemudian Ali mengatakan, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana 'alaika mithlu jabal sir dainan addahu Allahu anka." Kalau seandainya engkau memiliki hutang sebesar gunung yang sangat besar, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan melunasi hutangmu dengan doa itu. Kemudian Ali menyarankan kepada orang yang banyak hutang ini untuk senantiasa membaca doa yang diajarkan Rasul, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Doanya pendek, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma ya Allah, ikfini, cukupkan aku bihalalik, dengan kehalalan yang engkau anugerahkan kepadaku dari keharaman. Cukupkan yang halal-halal aja untukku ya Allah. Wa aghnini, dan cukupkan aku, berikan kekayaan kepadaku bifadlik, dengan karuniamu, amman siwa, yang tidak diberi kepada zat selain daripada engkau. Aku hanya meminta kepada engkau ya Allah. Tauhid di sini. Ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlik amman siwa. Kemudian setelah orang ini terus membaca doa ini dan berusaha, tentu doa harus berusaha juga. Bukan doa terus ya, nggak manjur doa itu kalau tidak ada usaha. Jadi sambil dia berdoa, sambil dia bekerja, dia baca doa ini terus, akhirnya dia pun bisa melunasi hutang-hutang majikannya dan dia menjadi orang merdeka. Ya, jadi ini doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Abu Umamah Al-Ansari. Walaupun sebagai ulama melemahkan riwayat, tetapi karena ada penguat dari riwayat yang lain, bisa dipakai doanya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pagi-pagi, ya waktu duha dia datang ke masjid, entah kakinya kok pengen sekali digerakkan ke masjid kaki Nabi. Tiba-tiba di masjid ada seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Ansari. Nampak raut mukanya itu penuh dengan kegundahan, tidak bahagia. Itulah orang yang punya hutang, seperti itu raut mukanya. Jarang kalaupun senyum itu dipaksa-paksakan tuh. Jadi Rasul mengatakan, "Ya Aba Umamah, wahai Aba Umamah, kenapa kau ada di masjid di luar waktu sholat? Ini kan belum waktunya sholat, ngapain kau di sini?" Maka Abu Umamah mengatakan, "Humumul lazimatni wa duyunun ya Rasulullah." Bukan Rasul, stres yang kau hadapi, bingung yang kau hadapi, dan juga hutang yang banyak melilit kehidupanku Rasul. Yang sahabat saja ada juga yang banyak hutang, apalagi kita lebih banyak lagi hutangnya. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan, "Ya Aba Umamah, maukah ku ajarkan beberapa kalimat yang kalau engkau ulang-ulang di pagi dan sore hari, maka Allah akan hilangkan kesulitanmu dan Allah akan lunasi hutang-hutang." Apa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan Abu Umamah? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terkalahkan budi baik manusia kepadaku dan dari hutang-hutang yang menumpuk yang ada padaku. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, walaupun dia seorang Nabi dan Nabi tidak punya hutang, ya dia berhutang juga pernah kepada orang Yahudi, tapi tidak seperti kita hutangnya. Nabi SAW selalu dalam sholat membaca Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku masuk dalam perbuatan dosa dan banyak hutang. Jadi salah satu istrinya bertanya kepada Rasul, apa kau punya hutang? Sehingga kau baca doa ini berulang-ulang. Kata Nabi SAW, tidak. Walakin akan tetapi orang yang berhutang itu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Orang berhutang ini umumnya dua. Kalau dia bicara pasti suka dusta. Yang kedua, kalau dia berjanji pasti khianat. Cuma dua aja orang berhutang. Kapan kamu mau bayar? Tunggulah minggu depan saya bayar. Setelah minggu depan tak bayar juga. Bohong tak? Bohong. Yang kedua, dia janji juga tuh. Minggu depan kan janji itu. Tapi setelah minggu depan tak dibayar, dia selisih janji. Itulah kata Rasul, orang yang berhutang itu kalau ngomong suka dusta, kalau janji suka khianat. Makanya kalau kita berhutang jangan menjanjikan yang tidak-tidak. Ala kadarnya saja. Minta keikhlasan orang yang kita hutang. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak dikasih ya sudah kan ini. Ini enggak punya target, saya harus hutang dapat 200 juta. Hutang aja di target 200 juta. Mau apa untuk apa coba? Jadi di sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mu'alif di sini juga mencantumkan beberapa hadis berikutnya. Salah satunya, man amdhara muksiran falahu bi kulli yaumin sadaqatun qabla an yahilla ad-dain. Fa idza halla ad-daina fa amdharahu ba'da dzalik falahu bi kulli yaumin mithlaihi sadaqah. Subhanallah. Lihat berarti. Jangan sedih orang yang uangnya kemudian diambil orang dan tak mau bayar. Perhatikan hadis ini. Barang siapa yang memberi masa tenggang kepada orang miskin, orang yang berhutang, maka dia mendapatkan pahala sedekah dari setiap harinya selama belum datang tempo pelunasan hutangnya. Jadi kalau ibu makin panjang ngasih temponya, berarti makin panjang pahalanya. Itu maksudnya. Pokoknya ada orang mengatakan, pinjamlah uang nanti minggu depan saya bayar. Berapa? 1 juta saja. Ibu kasih 1 juta udah gini saja lah. Gak usah 1 minggu, 1 tahun kau bayar. Ya. Jadi makin panjang itu durasinya, maka setiap hari ibu dapat pahala sedekah. Tapi kan diantara kita enggak, jangan 1 minggu lah, 2 jam aja tuh bayar. 2 jam. Jadi kata Nabi SAW, jadi selama belum sampai kepada tenggang temponya, kita dapat pahala setiap hari itu sebanyak hutang yang kita hutang. Dan lebih daripada itu, kata Nabi SAW, apabila tempo pelunasan hutang datang, artinya sudah sampai waktu pelunasannya, lalu dia kembali memberikan masa tenggang untuk, maka dia mendapatkan pahala sedekah 2 kali lipat dari setiap harinya. Subhanallah. Itu namanya yang menangguhkan tadi. Ya sudahlah, kalau memang bulan ini tak bisa bayar, ya saya tangguhkan bulan depan atau 3 bulan lagi. Berarti selama 3 bulan lagi setiap harinya dilipatkan tuh pahalanya. Kan enak kayak gitu. Gak enak Ustaz, ada duit Ustaz. Yang maksudnya itu kalau memang ada kelebihan uang dan uang yang dihutangi orang itu tidak membebani hidup ibu, biarkan saja hutang itu ngendap di orang itu. Karena kalau orang yang berhutang, dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan melunasi secepatnya kan. Walaupun dibilang 1 tahun, kalau ada uang baru 1 hari pasti dilunasi itu. Karena takut kalau kemudian dia meninggal sementara dia punya hutang kan, itu yang menghalangi dia ke surga. Kalau beriman dia akan segera melunasi. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, inna awwalan nas yastadillu fi dhillillahi yaumal qiyamah la rajulun yanzura mu'siran hatta yajida syai'an aw yatasaddaqu alaihi bima yatlubuhu yaqulu mali alika sadaqatun ibtigha'a wajhillah wa yahriqu sahifata.
Sungguh orang-orang yang pertama diberikan naungan di dalam naungan-naungan Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah, adalah seorang laki-laki yang memberikan masa tenggang kepada orang yang berhutang sampai dia mendapatkan sesuatu untuk melunasi hutang, atau menyedekahkan hutang tersebut kepadanya, di mana dia berkata, harta yang kamu hutangi adalah sedekah untukmu, lalu dia merobek lembarannya karena mengharap wajah Allah. Sudahlah, ini perjanjian kwitansi saya robek saja, anggap saya lunas. Orang seperti ini bukan hanya mendapatkan pahala selama dia tak bayar, maka di akhirat dia akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Lihat kata pengarang di sini, alangkah bahagia orang yang telah Allah berikan taufik untuk mengamalkan dan mempraktikkan hadis yang agung ini, walaupun hanya sekali seumur hidup. Lakukan walaupun sehari seumur hidup. Sobek udahlah, lunas saja. Hutang saya nggak seberapa, cuma 1.000 perak aja. Dan lunas saja. Itu bisa kamu lakukan dengan cara memberikan hutang kepada saudaramu se-Islam, lalu memberikannya masa tenggang atau membebaskan hutangnya jika dia memang orang miskin, dan menyedekahkan hutang tersebut kepadanya. Setiap kali harta yang kamu hutangkan itu lebih kamu suka dan terbilang besar jumlahnya, dan kamu melakukan dengan cara ikhlas untuk mendapatkan wajah Allah, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah. Artinya semakin besar hutang kepada orang, maka semakin banyak pahalanya, semakin besar naungannya, dan semakin tinggi pula kemuliaannya di hadapan Allah. Karena begini, orang yang tidak punya hutang justru bisa menghutang. Itu orang yang bisa mengangkat kepalanya di hadapan manusia. Orang yang dia mampu memberikan hutang dan dia tidak pernah berhutang, itulah orang yang bisa mengangkat kepalanya di depan manusia. Dia punya kemuliaan dan dia dicintai karena tidak pernah bermasalah dengan orang. Tapi orang yang suka hutang itu dia tidak akan pernah mampu mengangkat kepalanya, dan dia akan diliputi dengan kehinaan. Bahkan cara bicaranya saja merendahkan diri. Lihat orang yang mau berhutang itu, lembutnya, muji-mujinya, menjilatnya, sampai betul-betul tadinya nggak mau ngutangi juga kan. Ya kenapa om kasih? Iyalah, dia muji-muji saya, hidung saya sampai lebar semua hidung. Ya saya kasih lah. Kadang-kadang orang berhutang itu hilang izahnya, hilang kemuliaannya, hilang. Kenapa? Karena dia meminta-minta kepada makhluk. Dia meminta kepada zat yang lemah. Dia menghinakan diri. Makanya Nabi SAW katakan, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan. Zuhudlah di dunia, maka Allah akan cinta dengan kamu. Zuhudlah kepada manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Arti zuhud kepada manusia artinya kita tidak meminta-minta kepada mereka. Kita tidak meminta hutang ataupun meminta-minta. Itulah zuhud di dunia. Orang seperti ini pasti disukai manusia. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, pengarang memberikan motivasi di sini. Bergembira. Bisa jadi kamu termasuk di antara orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin. Siapa? Orang-orang Ansar yang hidup di Madinah. Mereka orang-orang yang mengutamakan orang-orang Ansar yang hijrah dari Mekah ke Madinah atas diri mereka sendiri. Jadi orang-orang Ansar itu terkenal dengan akhlak itsar. Akhlak itsar itu apa? Mengutamakan orang lain, sekalipun mereka dalam kesulitan. Dan sesiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Di zaman Rasul,
Rasul kedatangan tamu. Maka Rasul mendatangi rumah istri-istrinya. Hal indaki syai', adakah sesuatu yang bisa kita makan? Dan ada tamu masalah. Semua istri mengatakan, ma indana syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa kita makan wahai Rasul. Di sini Nabi tidak ada makanan di rumahnya. Kalau ibu bisa memilih, nanti 1 jam kuaci, 1 jam kacang, 1 jam lagi. Istri Nabi jangan cerita ngambil, makan pun tidak ada. Akhirnya Nabi SAW ingin tetap mengikram tamunya. Berceramah di hadapan para sahabat Ansor dan mengatakan, siapa yang ingin menjamu tamu. Tiba-tiba ada seorang Ansor, ada yang mengatakan Jabir bin Abdullah, mengatakan, saya wahai Rasul, tanpa berpikir di rumahnya ada makanan atau tidak. Karena dia sudah berjanji akan memuliakan tamu Rasul, pulang dia. Dia ngomong sama istrinya, ada nggak makanan yang bisa makan? Aku sudah berjanji menghormati tamu nanti. Kata istrinya, wahai suamiku, ini makanan tinggal 1 piring. Ini pun untuk jatah anak-anak kita. Kenapa kau langsung mengatakan mengiyakan saja, nggak biar di rumahmu? Tapi Jabir mengatakan, ya sudah, karena kita sudah berjanji. Buatlah nanti malam anak-anakku main-main sampai capek, sampai lupa makan. Kan begitu orang dulu kalau melatih anak-anak puasa, buat dia main-main. Ya, orang dulu tuh kalau melatih anak-anaknya berpuasa yang belum balik itu dibuat main-main sampai capek, akhirnya tidur. Ya tidur kan akhirnya kan tidur ya segitulah dia, jam segitulah dia akhirnya puasa kan. Jadi kata istri yang mengatakan, kata suaminya, buatlah anak-anakku bermain sampai dia lupa makan sehingga tertidur. Akhirnya betul-betul dibuat main sama istri. Akhirnya tertidurlah anaknya, lupa dia makan. Ketika itu dia, Jabir mengatakan, siapkan malam ini akan datang tamu kita. Tapi nanti setelah tamu kita duduk di meja, tolong kau pura-pura membetulkan lampu dan pura-pura rusakkan lampu itu biar gelap. Akhirnya tamu datang, kemudian dia sama Jabir dengan tamunya, ya sebagaimana instruksi, tiba-tiba lampunya gelap. Sengaja dibuat seperti itu supaya ketika istri menghidangkan makanan seolah-olah makanan itu banyak dan suaminya juga makan, dia juga makan, tamu juga makan. Karena kan gelap, nggak tahu kan. Setelah selesai makan, disangkanya sudah makan semua, baru dihidupkan. Subhanallah. Jabir tidak bercerita kepada siapapun. Tapi kenapa saya bisa menceritakan? Kan dia gak pernah bercerita dengan saya. Saya kan gak hidup di zaman itu. Rupanya Allah melihat perbuatan Jabir, turun ayat kepada dia. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahwa sahabat Rasul itu luar biasa, mereka lebih mendahulukan orang lain walaupun mereka sedang kelaparan. Karena di antara adab menghormati tamu adalah dengan cara menemani tamu makan. Ini ada tamu enggak? Ibu sediakan makan ya, saya pergi. Itu bukan adab. Nanti kalau habis semua berutuh ibu. Oh cowok tamunya. Gimana? Salah ibu kenapa ditinggalkan gitu ya? Harusnya ditemani lah. Itu adab itu. Adab jadi temani. Ya supaya ngirim makanan, kalau ditemani ditengokin kan malu juga tamu. Malu saya kata ditengokin. Akhirnya kicik-kicik kan gitu ya. Ikannya pun yang kecil nonet itu diambil. Karena segan dengan tuan rumah. Intinya bahwa lihat bagaimana orang-orang Ansor itu mengutamakan orang lain. Dan termasuk juga ketika kita menghutangi orang, hakikatnya kita sedang mengutamakan saudara kita. Ya, tapi memang sedikit sekali di zaman sekarang yang seperti ini. Sedikit sekali. Apalagi orang yang di zaman sekarang ini banyak kehidupan dia. Kadang-kadang berat menghutangi orang. Karena juga untuk kebutuhan dia saja kadang-kadang kurang. Sementara orang yang berhutang makin banyak gitu. Di zaman yang sulit ekonomi, kemudian malas bekerja, para suami itu yang menjadikan kemudian istri akhirnya berhutang. Wallahu a'lam. Inilah di antara poin yang ke 15 tentang keutamaan melunasi hutang.
Tapi yang jelas Bu, ada sedikit tambahan bahwa berhutang ini kalau tidak ada niat bayar ini termasuk kabairul dzunub, dosa besar. Karena 3 perkara. Pertama, ada doa dari Nabi SAW, doa yang tadi saya bacakan. Barang siapa yang mengambil harta manusia dan dia tidak hendak membayarnya, Allah akan binasakan. Yang kedua, bahwa Nabi SAW menganggap orang yang sanggup bayar tapi tak mau bayar itu sebuah kezaliman. Kata Rasul, matlul ghani dzulmun yuhilla uqubatan wa irqa. Bahwa orang yang sanggup bayar, mungkin tidak bayar 100%, tapi bisa dia nyicil sebenarnya, tapi malas. Ya. Maka dia telah melakukan kezaliman halal harta dan kehormatan, halal badan dan kehormatan. Maksudnya badannya dipenjarakan dan kehormatannya boleh digibah. Orang yang punya utang tak mau bayar bisa digibah. Jadi boleh gibah sama orang ini. Dan halal badannya untuk dipenjarakan, dikasuskan. Lihat gara-gara hutang betapa banyak orang-orang yang dipenjara. Betapa banyak suami istri bercerai. Betapa banyak perkawanan akhirnya jadi musuh. Betapa banyak akhirnya terjadi pembunuhan. Memang luar biasa dahsyatnya utang piutang ini. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang berhutang ini kalau dia sampai mati dan tidak dibayar, maka akan menghalangi dia masuk ke dalam surga. Maka takutlah kita kalau sampai kemudian tidak bayar. Dan kalau kita memang sanggup membayar, bayar. Kalau tidak sanggup membayar, ngomong baik-baik sama yang mengutangi kita ini, minta maaf. Maaf saya belum bisa bayar, sepadan saja. Ya. Jangan kemudian diblokir pula nomornya. Kan ada tuh bosan mungkin kapan mau bayar, akhirnya apa? Diblokir nomornya. Yang lebih parah lagi pindah pula rumahnya. Kalau pindahnya dekat nggak pulang kampung, nggak tahu lah orang dari dia. Jadi inilah diantara poin yang ke-15. Baik, sampai di sini. Ustaz, diberikan pertanyaan. Jika seorang non-muslim berhutang pada kita, lalu non-muslim ini tidak mau membayar hutangnya, terus bagaimana dengan yang muslim tadi itu? Apakah ada keutamanya dia dapatkan hajinya? Yang berhutang siapa? Non-muslim. Orang non-muslim berhutang Tak mau bayar sama orang Islam. muslim ya. Pertanyaannya, Apa yang akan didapat dari muslim ini? ya tetap dia di dunia tetap dapat pahala sedekah. Di dunia dia dapat pahala. Kalau dia selamanya tidak bayar hutang, selamanya dia dapat pahala sedekah. Selamanya. Kalau dia sampai mati mamanya nggak mau bayar, berarti selamanya dapat pahala sampai mati. Itulah terkadang di akhirat itu ada orang-orang yang datang kepada Allah, rasa-rasanya tidak banyak amal soleh yang dibawanya, tetapi setelah berjumpa dengan Allah, Allah tampakkan pula itu pahalanya. Ini loh pahala. Aku tidak pernah banyak melakukan amal soleh ya Allah, tapi ini pahala sebesar itu. Rupanya apa? Rupanya itu pahala jariah yang kita tidak mengamalkannya, tahu-tahu sudah jadi pahala besar. Ya salah satunya seperti ini. Ketika kemudian orang tak mau bayar sampai kiamat gitu, maka itu akan terus ditransfer pahala sama dia. Gitu. Kita tidak sadar, tahu-tahu di hadapan Allah sudah banyak aja pahala kita. Ya, jangan sedih. Kalau memang tujuan kita, makanya kenapa dunia dengan kematian ini penting untuk digabungkan. Karena mengingat kematian, kalau dia orang kaya, itu bisa menyempitkan kehidupan. Dan kalau dia orang miskin, maka bisa melapangkan kehidupannya. Orang kaya kalau ingin mati, dia bisa mengutangi orang, nggak pernah berhutang. Dan dia ingat mati, maka apalah kekayaannya. Dia kan nggak mikir hutang orang kan, karena ingat mati, nggak akan dibawa juga. Tapi kalau seandainya orang hutang kemudian tak mau bayar, sudah jelas pahalanya. Tapi kalau kita orang miskin,
Jangan pula miskin di dunia, miskin pada akhirat. Kalau sudah miskin, rajin ibadah. Karena kalau orang miskin yang rajin ibadah ingat dengan kematian, maka akan lapang dadanya. Gak apa-apa lah miskin di dunia. Toh ada surga yang sebenarnya kehidupan kita. Kan lu lapang jadinya. Tetapi kalau seandainya tidak pernah ingat mati orang miskin, ya sempit terus dia. Kiamat sempit dia. Bahkan nyalakan Allah pula. Kenapa seperti itu? Jadi kalau yang mengutangi atau yang berutang orang kafir tak mau bayar, tetap kita dapat pahala sedekah dan di akhirat tetap dapat pahala. Wallah. Kalau nggak salah, saya pernah mendengar bahwa nanti di akhirat nanti kita itu akan dikontrol ya, saja akan dihisap kembali, termasuk juga usaha ya, saja. Berarti apabila dengan orang kafir cara membayar hutang mereka membayar hutangnya itu dengan dosa kita dilimpahkan mereka ya, Ustaz? Ya, bisa juga. Itu di akhirat. Kalau di dunia kita dapat sedekah, tapi kalau maksudnya di akhirat apa yang kita dapat, kan kita tidak mungkin mau mengambil pahala dia sendiri tidak dapat pahala. Ya otomatis dosa-dosa kita akan lebih diberatkan lagi kepada dia, karena orang kafir sendiri bertingkat-tingkat hukuman. Walaupun mereka sama-sama masuk neraka, tapi di neraka juga ada darokat, ada tingkatan-tingkatan. Maka dengan dibebankan dosa kita kepada dia, makin berat lagi dia hukumannya. Sudah tidak keluar dari neraka, dibebankan lagi dengan dosa penipuan di dunia, makin beratlah siksaan dia. Wallah. Sudah. Baik, sampai sini. Subhanallah juga, syukurlah. Baik. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.